kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemantauan anggaran publik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Reza Eka Putra Pratama. Dan untuk selanjutnya, dari sebelah kiri, yaitu saya Dewi Maftuha, saya Sania Dwi Muhammadiyah, saya Ana Aulia Rahma, saya Dini Aulia Rahma, saya Aiyatus Mawfiro. Latar belakang anggaran publik pada dasarnya bisa dipahami sebagai rencana yang berisi perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang pemerintah dalam satu periode tertentu. Di dalamnya anggaran tidak hanya menampilkan proyeksi ke depan, tapi juga membuat data mengenai pendapatan belanja yang telah terjadi di masa sebelumnya sebagai bahan pertimbangan. Dan namun dalam praktiknya pengelolaan anggaran publik kerap menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya yaitu maraknya korupsi, yang kedua pembelanjaan yang kurang efisien sehingga menyebabkan pemborosan, dan yang ketiga kurangnya transparansi. Pengertian pemantauan anggaran publik. Pemantauan atau monitoring merupakan aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan atau program. Dalam konteks keuangan negara, pemantauan anggaran publik yaitu serangkaian upaya yang mengawasi, mengendalikan, dan menilai penggunaan dana agar tetap berjalan sesuai dengan rencana serta tujuan yang ditetapkan. Tujuan pemantauan anggaran publik. Yang pertama, agar anggaran yang telah direncanakan bisa benar-benar dijalankan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tujuannya untuk memastikan bahwa proses penerimaan dan pengeluaran dana negara berjalan selaras dengan rencana anggaran yang sudah disusun. Yang ketiga, menjamin bahwa pelaksanaan APBN dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang terakhir, tujuan pemantauan anggaran adalah memberikan informasi dan hasil evaluasi yang bisa menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan anggaran di masa yang akan mendatang. pihak yang terlibat dalam pemantauan dalam konteks anggaran pemerintah, APBN atau APBD. Pihak yang terlibat dalam pemantauan anggaran itu meliputi yang pertama yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, di mana kementerian, lembaga, SKPD melaksanakan program dan pemantauan realisasi anggaran masing-masing. Lalu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP itu melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan anggaran. Yang ketiga yaitu Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Daerah, itu merupakan mengawasi dan memantau efektivitas pelaksanaan program. Lalu yang kedua yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan audit eksternal terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun DPRD, yaitu melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN atau APBD oleh pemerintah. Yang keempat, yaitu Kementerian Keuangan atau Bapeda atau Bappenas, yang memantau realisasi anggaran dan evaluasi kinerja program. Yang kelima yaitu masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, melakukan pemantauan partisipatif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Tahapan pemantauan anggaran publik. Yang pertama yaitu perencanaan pemantauan. Di sini tahap awal yang menentukan arah kegiatan pemantauan. Kegiatannya itu terdiri dari yang utama yaitu menentukan tujuan dan fokus pemantauan, misalnya terkait dengan tujuan efisiensi, efektivitas, atau kepatuhan. Lalu yang kedua, menetapkan indikator kinerja dan tolak ukur, output, outcome, dan realisasi anggaran. Yang ketiga yaitu menentukan jadwal dan metode pemantauan dengan cara laporan berkala, inspeksi lapangan, atau menggunakan rapat evaluasi. Yang keempat yaitu menetapkan tim atau pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan. Lalu tahapan yang kedua yaitu pengumpulan data dan informasi. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh data aktual mengenai pelaksanaan anggaran. Kegiatannya yaitu yang pertama, mengumpulkan data realisasi anggaran, fisik maupun keuangan. Yang kedua, menganalisis laporan keuangan, dokumen pelaksanaan anggaran, dan laporan kegiatan. Dan yang ketiga, melakukan observasi langsung melalui wawancara atau survei di lapangan bila diperlukan. Tahap yang ketiga yaitu analisis dan evaluasi. Analisis dan evaluasi itu merupakan
menilai sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana. Kegiatannya itu yang pertama, membandingkan rencana versus realisasi anggaran. Yang kedua, menilai efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian penggunaan anggaran. Dan yang ketiga, mengidentifikasi penyimpangan, kendala, atau hambatan dalam pelaksanaan anggaran. Tahapan yang keempat yaitu pelaporan hasil pemantauan. Tahap ini mendokumentasikan temuan dan hasil evaluasi dalam bentuk laporan. Kegiatannya itu yang pertama, menyusun laporan pemantauan yang berisi hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Yang kedua, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, misalnya pimpinan instansi, dewan pengawas, atau masyarakat. Tahapan terakhir dalam pemantauan anggaran publik yaitu tindak lanjut dan perbaikan. Tahap ini adalah tahap akhir yang menekankan pada perbaikan berkelanjutan. Kegiatannya itu yang pertama, melaksanakan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau masalah yang ditemukan. Yang kedua, menyusun rencana perbaikan atau revisi anggaran bila diperlukan. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan ulang untuk memastikan rekomendasi sudah dilaksanakan. Alat dan metode pemantauan. Yang pertama ada audit keuangan dan kinerja. Ini dilakukan oleh BPK sebagai lembaga independen yang mengaudit pengelolaan keuangan negara dan inspektorat untuk pengawasan internal, kementerian atau daerah. Audit keuangan memeriksa peraturan penggunaan anggaran, sedangkan audit kinerja menilai efektivitas dan efisiensi program. Hasil audit akan diserahkan ke DPR setiap semester atau 6 bulan sekali. Yang kedua ada Open Budget Survey dan Open Budget Index atau OBI, survei global dan internasional budget partnership yang mengukur transparansi anggaran dari 125 negara setiap 2 tahun. Indonesia sendiri memiliki skor di angka 62/100 di tahun 2021 dan masuk dalam kategori substansial. Tapi partisipasi publik masih tergolong rendah di angka 28/100. Skor 100 sendiri bagi menandakan anggaran sangat transparan dan terbuka untuk diawasi oleh rakyat. Yang ketiga ada aplikasi e-budgeting dan e-monitoring, platform digital untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara online, memudahkan tracking secara real time dari alokasi sampai realisasi, mengurangi manipulasi data dan membuka akses publik. Contohnya ada di Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi untuk eksekusi anggaran, dan SPAN, SPAN, sistem pembendaharaan dan anggaran negara untuk treasury, dan SIRUP untuk sistem informasi rencana umum pengadaan, transparansi pengadaan. Yang keempat ada sosial audit dan partisipasi monitoring. Pengawasan langsung oleh masyarakat, LSM, dan akademisi terhadap proyek APBN atau APBD di lapangan, memantau dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kualitas hasil pembangunan. Efektif karena pengawas merasakan langsung dampak program seperti dana desa atau infrastruktur lokal. Yang kelima ada portal transparansi anggaran, contohnya seperti website data.co.id dan APBN. Kita menyediakan data anggaran terbuka untuk publik. Warga bisa cek alokasi per kementerian, per program, sampai satuan kerja, serta realisasi belanja berkala untuk bandingkan rencana dan pelaksanaan. Dan yang terakhir yang keenam ada monitoring oleh Civil Society Organization atau CSO, LSM seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Pahindro Mitra, dan berbagai organisasi masyarakat sibuk melakukan riset, investigasi, dan advokasi terkait penggunaan anggaran. Mereka sering publikasikan temuan penyimpanan dan dorongan pemerintah untuk transparansi. Berikut adalah contoh-contoh negatif dan positif dari pemantauan anggaran publik, yaitu yang pertama ada contoh positifnya yaitu e-budgeting DKI Jakarta. E-budgeting DKI Jakarta ini diterapkan sejak 2012 di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok. Semua proses penganggaran dari usulan hingga pencairan dilakukan secara elektronik. Dampaknya pun sangat signifikan, yaitu transparansi meningkat drastis, markup anggaran turun signifikan, dan publik bisa akses data anggaran secara real time. DKI Jakarta pun konsisten masuk peringkat teratas transparansi fiskal daerah versi Kemendagri. Yang kedua yaitu
korupsi bansos COVID-19, kasus Juliari Batubara, Menteri Sosial tahun 2020, yaitu korupsi dana bansos senilai 17 miliar rupiah. Modusnya ini suap dalam pengadaan bansos dengan markup harga. Akar masalahnya pengawasan lemah saat pandemi karena penyaluran dipercepat, minim keterlibatan publik dalam monitoring penerima bansos, sistem pelaporan tidak transparan. Akibatnya, ratusan ribu keluarga miskin tidak terbantu, kepercayaan publik terhadap program bantuan pun sosial menurun. Selanjutnya, tantangan dalam pemantauan, yaitu yang pertama, kelemahan pengawasan. Tingkat pengawasan anggaran di Indonesia masih perlu ditingkatkan dan dianggap kurang optimal dibandingkan negara lain. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Terdapat keterbatasan aparatur pengawasan seperti pada kasus BPKP yang menghadapi keterbatasan SDM untuk mengawasi semua daerah dan entitas. Yang ketiga, keterbatasan informasi dan transparansi. Sulitnya masyarakat untuk mengakses dan memahami data anggaran publik menyebabkan pengawasan menjadi tidak efektif. Yang keempat, keterlibatan kapasitas sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang standar dan prosedur penganggaran publik yang kompleks. Dan yang terakhir, yaitu minimnya sinergi antar lembaga pengawas. Beberapa unit kerja belum mampu berkoordinasi dengan baik sehingga terjadi penganggaran ganda untuk aktivitas yang sama. Strategi penguatan pemantauan. Yang pertama ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi keuangan harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengakses detail anggaran dengan mudah. Sistem pengawasan dan kontrol internal dalam instansi pemerintah harus diperkuat. Hal ini akan memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit yang menyeluruh dan independen seperti yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK penting untuk mendeteksi penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dan yang kedua, ada peningkatan partisipasi publik. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran dari perencanaan hingga evaluasi. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM penting untuk memastikan implementasi anggaran berjalan secara optimal. Dan yang ketiga ada pemanfaatan teknologi. Membangun platform digital yang mudah diakses publik akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi anggaran serta implementasi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kesimpulannya, pemantauan anggaran publik adalah kunci transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat pengawasan. Dengan pemantauan efektif serta rupiah uang publik dapat memberi manfaat yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.